Alia Pratama, gadis sederhana namun cerdas, tiba-tiba dijodohkan dengan Arvino Wijaya, pria dingin pewaris perusahaan besar. Alia menangis malam sebelum pernikahan, sementara Arvino kesal karena merasa hidupnya dikendalikan keluarga. Pernikahan mewah digelar, semua tamu memuji, tapi di balik senyuman, hati Alia remuk. Arvino bahkan berbisik, "Aku tidak mencintaimu, jangan berharap apa-apa." Alia terdiam. Pernikahan itu terasa seperti awal penderitaan. Mereka tinggal satu rumah, tapi kamar terpisah. Alia mencoba bersikap baik, memasakkan sarapan, membersihkan rumah. Arvino pulang larut malam pura-pura sibuk. Mereka bicara hanya seperlunya. "Sudah makan?" "Belum." "Ya sudah." Dingin, kosong, sepi. Clarissa, mantan pacar Arvino, kembali dari luar negeri. Cantik, glamor, ambisius. Ia langsung menemui Arvino dan berkata, "Kita bisa mulai lagi, Vin. Kamu hanya menikah karena keluarga." Arvino diam, bimbang. Clarissa tersenyum. Ia yakin bisa menghancurkan rumah tangga itu. Alia melihat Arvino makan malam bersama Clarissa. Tidak sengaja, Alia mendengar perkataan Arvino. "Alia hanya istri atas kertas." Alia pulang ke rumah sambil menahan air mata. Sesampainya di kamar, ia menangis sendirian. Suatu malam, Alia pingsan karena terlalu lelah bekerja dan stres. Arvino yang baru pulang langsung panik. "Alia, bangun!" Ia menggendong Alia ke kamar, merawatnya semalaman. Saat memandangi wajah Alia, hatinya mulai goyah. "Apa selama ini aku terlalu kejam?" Alia bangun dan melihat Arvino tertidur di samping ranjangnya. "Kamu jagain aku?" Arvino terdiam, lalu mengangguk. Mulai hari itu, Arvino jadi lebih lembut. Dia mulai mengantar Alia bekerja, menyelimutinya saat tertidur di sofa. Perhatian kecil, tapi terasa besar bagi Alia. Clarissa melihat perubahan Arvino dan cemburu. Ia menuduh Alia merusak hidup Arvino. "Alia, kamu cuma numpang nama." Alia menahan diri, tidak membalas. Clarissa bertekad untuk membuat Arvino membenci Alia kembali. Clarissa membuat rencana. Ia memotret Alia bersama rekan kerjanya, Rama, lalu menyebarkan foto itu sebagai bukti perselingkuhan. Keluarga besar Wijaya marah. Alia diusir dari rumah mertua. "Pergi dari sini. Kamu mempermalukan keluarga kami." Alia menangis, tetapi memilih diam. Arvino hanya berdiri membeku. Arvino melihat Alia menangis sendirian di halte bus saat hujan. Ada rasa bersalah dalam hatinya. Ia mulai merasa ada yang janggal. Mengapa Alia tidak pernah membela diri? Mengapa Ama mengaku tidak tahu apa-apa? Arvino memutuskan menyelidiki. Arvino menemukan rekaman CCTV. Clarissa yang memotret Alia diam-diam. Arvino marah besar. "Clarissa, kamu sudah berketerlaluan." Clarissa menangis dramatis. "Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu." Namun Arvino pergi meninggalkannya. Alia pergi ke kampung halaman ibunya, tidak ingin merepotkan siapapun. Arvino menyusul dengan mobil, menembus hujan deras. Ia melihat Alia di pinggir jalan membawa koper kecil. "Alia, tunggu!" Alia berhenti, menatapnya dengan air mata. Arvino turun dari mobil dan memeluk Alia erat. "Alia, maafkan aku. Aku bodoh. Aku tidak pernah percaya padamu." Alia menangis dalam pelukannya. "Aku hanya ingin dicintai, Vin, bukan dikorbankan." Arvino menatap matanya. "Alia, aku mencintaimu." Mereka kembali ke Jakarta dan menata hidup baru. Arvino belajar menjadi suami yang baik, menemani Alia memasak, mengobrol sebelum tidur, bahkan membuat kejutan kecil. Alia merasa bahagia untuk pertama kalinya. Clarissa tidak tinggal diam. Ia memalsukan dokumen untuk menjembloskan perusahaan Arvino ke masalah besar. Skandal Hambi pecah.
saham turun. Arvino stres, Alia selalu mendampingi. Vin, kamu tidak sendirian. Aku di sini. Untuk pertama kalinya, Arvino sadar, Alia bukan beban. Alia adalah kekuatannya. Skandal berhasil diselesaikan. Clarissa tertangkap atas pemalsuan data. Alia akhirnya diterima keluarga besar Arvino. Mereka menyadari kesalahan mereka. Ibu Arvino memeluk Alia. Maafkan tante nak, kamu ternyata lebih kuat dari yang kami kira. Alia hamil. Arvino sangat bahagia sampai menangis. Aku janji, mulai sekarang aku akan melindungi kalian berdua. Setahun kemudian mereka hidup harmonis. Arvino lebih hangat, Alia lebih ceria. Di teras rumah, sambil menggendong bayi mereka, Arvino berkata, "Terima kasih Alia, kamu mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya." Alia menyenyum. Kita belajar bersama, Vin.